bahwasanya Pancasila adalah sebagai satu ideologi negara yang kemudian dia harus diamini oleh semua masyarakat Indonesia, yang artinya ideologi itu harus berlandaskan pada kondisi sosiologis pun filosofis. Artinya ya Pancasila sebagai ideologi bukan berangkat dari kekosongan nilai. Artinya semua warga Indonesia harus mengamini bahwasanya Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, apakah AA setuju Pancasila menjadi dasar negara kita? Kalau berbicara tentang setuju atau tidak setuju, ya mungkin saya setuju terkait Pancasila sebagai ideologi, karena Pancasila dalam proses pembuatan Pancasila itu tidak berangkat dari kekosongan nilai pun dari bebas nilai. Artinya ada beberapa variabel yang kemudian dihadirkan dalam Pancasila. Pada sila pertama itu berbicara tentang Tuhan Yang Maha Esa, ya artinya Indonesia sebagai negara yang agamis pun nasionalis. Artinya ya warga Indonesia harus menganut semua agama apapun itu agamanya. Seperti itu, karena ya tadi jika sebuah negara tidak mempunyai satu ideologi, maka ya negara tersebut tidak mempunyai satu ide atau tujuan, karena kan secara sistem ideologi kan berasal dari dua kata, ideos dan logos, yang artinya ide dan logika. Artinya ideologi sangat penting bagi kebutuhan personal pun komunal, seperti itu. Apa sih yang diketahui tentang Pancasila dan bagaimana Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yang saya ketahui tentang Pancasila itu dasar negara. Dari mulai sila pertama dan sampai sila kelima itu merupakan reinterpretasi keagamaan yang ada di Indonesia. Dari mulai sila pertama, Indonesia, kemanusiaan yang ada, kerajaan Indonesia, keadilan, dan sampai sila kelima. Saya kira gitu dari kelima sila tersebut sudah mengimplementasikan, menjadi suatu bentuk jawaban gitu, bagaimana Pancasila ini hadir sebagai bentuk pengikat gitu, untuk keberagaman yang ada di Indonesia. Bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia itu sangat beragam, dari mulai Sabang sampai Merauke, dari Indiana sampai Pulau Rote kan beragam bahasa, beragam kebudayaan, dan itu diperlukan suatu pengikat gitu, bagaimana untuk menyatukan keberagaman tersebut dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, dalam cakupan yang lebih luasnya itu dalam Pancasila. Tapi bagaimana dari sila pertama dan sampai sila kelima itu mengimplementasikan gitu dari bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana cara menjalankannya kan tadi lah pertanyaan tentunya itu sudah menjadi jawaban yang sangat konkret di dalam Pancasila. Bagaimana ketuhanan yang Maha Esa itu memberikan bukti bahwa Pancasila pada khususnya dan pada umumnya negara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga, bagi segenap warga Indonesia untuk menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana rakyat Indonesia memiliki aspek-aspek humanisme yang memiliki nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai keberagaman. Nah, fungsi Pancasila yang ketiga ini sebagai bentuk persatuan Indonesia di sila ketiga. Sila ketiga ini memberikan suatu gambaran bagi kita bagaimana persatuan itu dapat ditemukan, dapat didapatkan itu melalui Pancasila ini sebagai sarana menjembatani sampai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana cara-cara pengimplementasiannya tentunya sangat beragam. Bagaimana kita dapat melihat itu kebebasan beragama, bagaimana kita dapat melihat aspek-aspek keadilan yang kita dapat lihat gitu, bentuk-bentuk keadilan yang dihadirkan oleh negara, bentuk-bentuk keberagaman yang memang sudah ada sejak dahulu itu dapat dipertahankan dan dapat diperjuangkan gitu, sehingga Pancasila ini tetap abadi, tetap utuh sebagai dasar negara ataupun sebagai falsafah. Apakah Pancasila masih berfungsi sampai sekarang dan memberikan contoh? Jawabannya masih tentunya.
karena kiranya kalau bicara tentang Pancasila kita harus tahu secara historis atau secara sejarah, lalu kebutuhan terhadap negara, apakah butuh ada satu landasan yang bentuknya konkret per poin. Di Pancasila ada 5 poin ya. Di 5 poin itu tentu sudah finish karena sudah banyak mengalami dinamika secara sejarah. Di zaman dulu rumusin Pancasila tuh banyak perdebatan dari kaum intelek, khususnya di mahasiswa juga. Yang terlibat di sana ada Soekarno, ada Sultan Syahrir, ada Rajiman yang ngerumusin tentang Pancasila. Dan pada awalnya kan Pancasila enggak poinnya bukan seperti yang kita ketahui. Nah, poin-poin tersebut diubah demi menyesuaikan atas kebutuhan negara Indonesia. Ya tentunya tadi kenapa Pancasila disebut sesuai, karena mungkin kita sudah mengetahui Pancasila secara poin sudah finish ada 5, tapi secara nilai masih terus berfungsi. Apalagi kita bicara di ranah sosiologi, di ranah Indonesia. Kita bicara di ranah Indonesia atau di ranah sosiologi dengan landasan negara Indonesia yang punya sifat heterogenitas atau bermacam-macam suku, adat, budaya, agama. Bagaimana dengan Pancasila bisa menentukan satu persatuan, membentuk satu republik Indonesia. Dan nilai-nilai itu yang harus kita jaga. Jadi dari sila 1 sampai sila 5 itu punya satu korelasi yang jelas di republik itu Indonesia. Seperti itu. Bagaimana jika Pancasila tidak diterapkan di Indonesia? Pancasila tidak diterapkan di Indonesia, masyarakat Indonesia akan dipenuhi dengan konflik dan kehidupan manusia bakal tidak rukun. Das gitu. Sini saya akan menanyakan tentang Pancasila bagi Apiko yang berasal dari Malaysia. Ya, apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar bagi negara Indonesia yang mempunyai 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sebagai contoh ibadah kita sehari-hari, mengaji dan sebagainya. Oke, baik. Jadi seperti yang Apiko ketahui, apa itu dasar Pancasila, yaitu sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang